Jakarta. Meningkatkan kualitas udara menjadi lebih baik terus dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Inovasi-inovasi program kebijakan untuk itu semakin banyak dijalankan jajaran Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya dengan membuat zona rendah emisi. Saya Aulia Sarvina, ngobrol tengah hari kali ini akan mengupas upaya Pemprov DKI Jakarta terkait program tersebut. Nah, kali ini saya akan ngobrol dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Bapak Syafrin Liputo. Halo, apa kabar Bapak Syafrin? Baik Mbak, sehat. Jadi Bapak, kita akan berbincang seputar program Low Emission Zone yang diterapkan di DKI Jakarta nih Pak. Ya. Bagaimana Pak konsep Low Emission Zone atau zona rendah emisi di DKI Jakarta? Ya baik, tentu low emission zone ini itu atau kawasan beremisi rendah emisi ini tentu diterapkan dalam rangka mencermati perkembangan polusi udara Jakarta yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Berdasarkan data itu sebanyak 70% polusi udara Jakarta itu penyumbangnya adalah kendaraan bermotor, apakah roda 2 maupun roda 4. Oleh sebab itu berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan kota yang layak huni, livable city, kita melakukan improvisasi dengan adanya perubahan paradigma penanganan permasalahan transportasi dari car oriented development menuju transit oriented development. Juga perlu dikembangkan kawasan-kawasan yang berorientasi terhadap dekarbonisasi. Jadi karbonisasinya yang kita kurangi dengan penerapan low emission zone pada kawasan tertentu. Di Jakarta saat ini ada 2 yang sudah diterapkan. Yang pertama adalah di kawasan Kota Tua, dan yang berikutnya barusan kita terapkan adalah di kawasan Tebet Eco Park. Untuk dasar pembuatan program ini, serta acuannya itu dari mana saja, Pak? Tentu dari berbagai literatur yang ada, dan juga ada implementasi di berbagai kota di dunia bahwa penerapan ini itu cukup efektif untuk membuat udara di satu kawasan itu menjadi bersih, sehingga masyarakatnya yang beraktivitas di kawasan itu menjadi lebih sehat. Tentu juga mereka akan lebih nyaman, dan yang utama pasti akan bahagia. Jadi berdasarkan studi komparasi di berbagai kota di dunia ini sudah diterapkan dan kita bawa ke Jakarta untuk diimplementasikan. Untuk penerapannya kan Pak, paling tidak akan ada pengalihan arus lalu lintas. Apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Dinas Perhubungan? Ya, untuk menerapkan low emission zone tentu berbagai faktor harus dinilai. Jadi tidak serta-merta ada kawasan langsung bisa diimplementasikan, tetapi lebih kepada bagaimana sebuah kawasan itu didukung oleh jaringan jalan yang masif. Sehingga begitu kita menerapkan low emission zone pada kawasan, maka secara bertahap kendaraan yang biasanya melintasi kawasan yang tadinya mereka lewati itu masih ada pilihan alternatif. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita juga harus mengidentifikasi bagaimana dengan angkutan umum yang tersedia di sana. Yang ketiga, tentu tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat di kawasan sekitar itu kita ajak bersama-sama secara kolaborasi, sehingga dalam penerapannya mereka juga akan mendukung. Jadi tahapan-tahapan ini yang terus dilakukan sebelum kita menerapkan low emission zone pada sebuah kawasan. Kawasan Kota Tua kan sudah diterapkan LES nih Pak. Sejauh ini bagaimana efektivitasnya termasuk masalah arus lalu lintas kendaraan? Dari hasil pelaksanaan saat ini untuk implementasi di kawasan Kota Tua ini cukup efektif. Artinya bahwa pada saat mulai kami terapkan low emission zone pada tahun 2001 secara bertahap tentunya, ini mulai ada kesadaran masyarakat, dan kemudian saat ini untuk penerapannya lebih kurang sudah 90% masyarakat menerima. Memang pada prosesnya ada beberapa kendaraan pribadi yang masih diperbolehkan untuk melintas.
Karena memang di kawasan Kota Tua ini bukan kota mati, tetapi ada aktivitas di dalamnya yang kemudian ini difasilitasi bagi karyawan setempat untuk tetap dapat beraktivitas ke dalam kawasan Kota Tua. Jadi artinya bagi kendaraan operasional sebuah kantor, ini kita berikan pengecualian, mereka boleh membawa dengan prinsip ada ditempel stiker di kendaraannya yang kemudian petugas kami di lapangan bisa dengan mudah mengidentifikasi kendaraan yang dikecualikan tadi. Kawasan Kota Tua tadi sudah kita bahas kan Pak. Nah, untuk penerapan les di kawasan Tebet Eco Park seperti apa Pak yang dipersiapkan? Ya, untuk di Tebet Eco Park persiapan kami tentu secara keseluruhan kami sudah inventarisir untuk lintasannya dari sisi infrastruktur dan jaringan jalan. Yang berikutnya dari layanan angkutan umum juga kami sudah identifikasi. Saat ini ada 2 rute existing yang melayani yaitu JAK 18 dan JAK 45. Dan tentu setelah itu kami lihat kawasan secara utuh termasuk di dalamnya bagaimana masyarakat ataupun penghuni di kawasan itu. Dari sana kami identifikasi ada berapa kendaraan yang nantinya akan melintas karena mereka nantinya akan dikecualikan. Dan yang tidak kalah penting tentu kami juga melakukan dialog publik dengan mereka. Sehingga apa harapan mereka kami tampung, program kami sampaikan secara clear dan kemudian keseluruhannya secara utuh mendukung pelaksanaan low emission zone di sana karena memang ini akan mengarah kepada perbaikan lingkungan secara keseluruhan. Terkait kantong parkir Pak, bagaimana menjalin kerjasama dengan pemilik lahan untuk parkir? Ya, untuk kantong parkir di kawasan low emission zone ini memang saat ini ada 5 lokasi parkir yang bisa dimanfaatkan. Ada lokasi parkir Sanan Negaya, kemudian ada SMP di sana juga bisa dimanfaatkan lokasi parkirnya. Juga ada tempat di Jalan MT Haryono. Jalan MT Haryono itu ada 3 lokasi, yaitu di Wisma Pratama, kemudian Geraha PD, dan juga ada di SPBU setempat. Tetapi kami memang menghimbau kepada masyarakat yang akan berkunjung ke kawasan Tebet Eco Park untuk tetap menggunakan layanan angkutan umum. Di sana sudah lengkap angkutan umumnya, ada Transjakarta melintas tepat turunnya itu pas di halte Tebet Eco Park. Jadi memang masyarakat langsung tahu, oh saya mau ke Tebet Eco Park, itu akan langsung berjalan kaki, jaraknya paling jauh 300 meter. Kemudian juga di sana sudah ada stasiun KRL. KRL-nya ada stasiun Cawang yang difasilitasi dengan layanan shuttle angkutan umum kami dan juga ada stasiun Tebet. Jadi tinggal pilihannya dan tentu akan lebih mudah mereka untuk menggunakan ke sana menggunakan angkutan umum karena langsung bisa sampai tanpa harus keliling untuk mencari lokasi-lokasi parkir misalnya. Kedepannya, kawasan mana saja yang akan ditargetkan menjadi wilayah les? Tentu secara bertahap kami akan lakukan inventarisasi terhadap keseluruhan kawasan di mana ada prinsip-prinsip atau kriteria-kriteria yang memenuhi tadi dari sisi infrastruktur secara jaringan mendukung dan kemudian ketersediaan layanan angkutan umum yang kemudian jika itu keseluruhannya memadai tentu kita akan mengusulkan kepada Pak Gubernur untuk kawasan-kawasan low emission zone selanjutnya. Masih terkait masalah pengendalian polusi udara Pak, untuk kebijakan kewajiban pemilik kendaraan uji emisi itu seperti apa? Tentu kami bersama-sama dengan rekan-rekan dinas lingkungan hidup terus mendorong agar ada kesadaran dari masyarakat untuk melakukan uji emisi sehingga mereka paham apakah kendaraan yang digunakannya itu memenuhi ambang batas uji emisi atau tidak. Jika tidak tentu mereka segera melakukan servis secara berkala. Dan saat ini untuk disinsentif yang kami terapkan itu adalah bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi pada saat mereka masuk ke parkir maka di sana akan diterapkan tarif parkir tinggi. Jadi contohnya sekarang untuk tarif per jamnya adalah begitu masuk 5.000 kemudian per jamnya 4.000 maka sesuai dengan Pergub 20 tahun 2017 maka ini akan dinaikkan menjadi Rp7.000 karena tarif parkirnya tertinggi Rp7.000. Jadi mereka akan dikenakan Rp7.000 per jam. Yang paling maksimal. Ya, yang paling tinggi adalah Rp7.000 per jam. Tentu kami harap mereka akan ada kesadaran untuk melakukan tes
Kemudian jika lulus otomatis database-nya itu akan masuk ke data hasil uji emisi yang kemudian akan terintegrasi dengan lokasi-lokasi parkir yang saat ini sudah menerapkan prinsip tarif tinggi untuk yang belum lulus uji emisi. Terakhir nih Pak, apa imbauan Bapak kepada warga Jakarta untuk mendukung upaya Pemprov dalam pengendalian polusi udara? Ya, baik, kami menghimbau kepada masyarakat yang beraktivitas kesehariannya mengemudikan atau membawa kendaraan bermotor, apakah roda 2 maupun roda 4, untuk selalu melakukan perawatan dan kemudian menjaga agar emisi gas buangnya berada di bawah ambang batas yang dipersyaratkan. Namun demikian, untuk lebih menghemat biaya perjalanan, saya menghimbau untuk kita semua tetap menggunakan angkutan umum. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pembangunan secara masif, perbaikan kualitas dan kuantitas layanan angkutan umum, dan tentu aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan itu menjadi prioritas kami untuk Anda menggunakan layanan angkutan umum. Terima kasih Bapak Safrin atas waktunya. Nah warga Jakarta, demikian ngobrol tengah hari kali ini. Tetap semangat, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Salam!